Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Novel Satya. Selanjutnya saya Ridan Tanam. Yang pertama ada pajak spesifik. Apa itu pajak spesifik? Pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah tertentu per unit atau volume barang yang dijual, tanpa mempertimbangkan nilai pasar barang tersebut. Contohnya termasuk pajak per liter untuk bahan bakar atau pajak per batang untuk rokok. Pajak ini biasanya ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan konsumsi barang tertentu atau meningkatkan pendapatan pemerintah. Selanjutnya ada contoh soal pajak spesifik. Diketahui fungsi permintaan dan penawar untuk satu barang sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi permintaannya KID. KID-nya itu 200 min 4P, terus QSL 50 plus 3P. Pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar 6 rupiah per unit untuk barang tersebut. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sudah pajak. Terus selanjutnya, yang kedua tarif pajak yang dibayar konsumen dan produsen. Yang ketiga tentukan total pajak yang diterima perintah. Dan yang keempat, tentukan grafik harga dan kuantitas keseimbangan. Cara jawabnya itu yang pertama keseimbangan pasar belum pajak. Yang pertama samakan KID dan juga QS. KID-nya itu kan 200 min 4P, terus QS-nya itu 53P. Terus 200 min kurang 50 sama dengan 4P tambah 3P. Terus 200 kurang 50 sama dengan 150. Terus 4P tambah 3P sama dengan 7P. P-nya itu 21,43. Terus hitunglah jumlah keseimbangannya. KID 200 kurang 4, 21,43, terus dikurang 114,28. Terus QS-nya 50 plus 3 kali 21,43 kurang 114,29. Jadi harga keseimbangan sebelum pajak adalah 21,43 dan jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah sekitar 114 unit. Keseimbangan pasar sudah dengan pajak spesifik 6 rupiah. Harga yang dibayar konsumen PC adalah PC sama dengan P plus pajak sama dengan 21,43 tambah 6 sama dengan 27,43. Harga yang diterima produsen P adalah PP sama dengan PC dikurang pajak sama dengan 27 dikali 4,43 dikurang 6, yaitu hasilnya 21,43. Terus selanjutnya hitung jumlah yang diperdagangkan setelah pajak. ID-nya 200 kurang 4, 2743 kurang 90,28. Terus QS-nya 50 plus 3 kali 21,43 dikurang 114,29. Jumlah yang diperdagangkan setelah pajak adalah sekitar 90 unit. Terus selanjutnya total pajak yang diterima pemerintah. Total pajak yang diterima pemerintah dihitung dengan rumus. Total pajak sama dengan pajak spesifik kali jumlah barang yang diperdagangkan. Total pajaknya itu 6 kali, pajak spesifiknya itu 6 kali 90 dikurang 540. Terus grafik harga dan kuantitas keseimbangannya. Untuk menggambar grafik kita bisa menggunakan titik-titik berikut. Yang pertama sumbu Y harga dari 0 hingga 30. Sumbu X kuantitasnya dari 0 hingga 200. Titik keseimbangan sebelum pajak yaitu 114 sama 21,43. Terus titik keseimbangan sudah pajak 90 sama 27,43. Selanjutnya ada pajak proporsional. Apa sih itu pajak proporsional? Pajak proporsional adalah pajak nilai tunggal di mana semua nilai pendapatan dengan tidak mempertimbangkan kriteria ataupun lembaran lainnya. Tarif pajak yang dikenakan akan tetap. Terus contoh soalnya pajak proporsional itu ada KID 21 kurang P, terus QS-nya 3 P kurang 3, terus T-nya sama dengan 20%.
Tentukan yang pertama itu keseimbangan pasar sebelum dan sudah pajak. Yang kedua, tentukan tarif pajak yang dibayar konsumen dan produsen. Terus yang ketiga, total pajak yang diterima pemerintah. Yang keempat, tentukan grafik harga dan kuantitas keseimbangan. Yang pertama kita mencari sebelum pajak. Fungsi pemerintahan dan penawarannya itu QID 1 kurang P, terus QS 3P kurang 3. Untuk mencari keseimbangan P dan kuantitas keseimbangan Q, samakan dulu QID sama QS-nya. Yaitu QID-nya 21 kurang P, terus QS-nya 3P kurang 3. Terus pindahkan semua variabel P ke satu sisi. 21 tambah 3 dikurang 3 sama dengan 3P kurang 3. Yang pertama 21 tambah 3 sama dengan 24, terus 3P dikurang 3 sama dengan 4P. P-nya itu sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Terus disubstitusikan P-nya kena P sama dengan 6 ke salah satu fungsi QD. Untuk mendapat kuantitas keseimbangan, QD sama dengan 21 dikurang 6 sama dengan 15. Jadi harga keseimbangan sebelum pajak yaitu P-nya 6 dan Q-nya 15. Terus setelah pajak PE P8 tambah 0,2 P8 sama dengan 1,2 P8. Terus fungsi permintaannya itu diubah jadi QD 21 kurang PE, terus QS 3PS kurang 3. Yang pertama sedarakan QD sama QS-nya 21 kurang PE sama dengan 3PS kurang 3. Terus substitusikan PE 1,2 PS. Yang 21 dikurang 1,2 PS dikurang 3 PS dikurang 3. Terus pindahkan semua semua PS ke satu sisi. Yang mana 21 tambah 3 sama dengan 24. Terus 3 PS ditambah 1,2 PS sama dengan 4,2 PS. Harga yang dibayar oleh konsumen adalah PS 1,2 PS sama dengan 1,2 dikali 5,71 sama dengan 6,85. Terus selanjutnya substitusikan PS ke fungsi penawaran untuk mendapatkan kuantitas keseimbangannya. Terus QS sama dengan 3 dikali 5,71 dikurang 3 sama dengan 14,13. Jadi harga yang diterima produsen setelah pajak adalah PS sama dengan 5,71 dan harga yang dibayar konsumen adalah PE 6,85 P. Dan kuantitas keseimbangannya itu Q sama dengan 14,13. Ya, terus selanjutnya tarif pajak yang dibayar konsumen dan produsen. Tarif yang dibayar konsumen sama dengan PE kurang P 6,85 dikurang 6 terus sama dengan 0,85. Tarif yang dibayar produsen itu P dikurang PS 6 kurang 5,71 sama dengan 0,29. Jadi konsumen membayar pajak sebesar 0,85 per unit, sedangkan produsen membayar 0,29 per unit. Terus selanjutnya total pajak yang diterima pemerintah yaitu adalah PE dikurang PS kali Q. 6,85 kurang 5,71 kali 14,13. Hasilnya 1,14 dikali 14,13. Jadi hasilnya segini 16,1. Jadi total pajak yang diterima pemerintah adalah sekitar 16,1. Terus selanjutnya grafiknya itu sumbu Y menunjukkan harga P, sumbu X menunjukkan kuantitas Q. Dua kurva yaitu kurva permintaan QD sama dengan 21, P dan kurva penawaran QS 3P kurang 3. Sebelum pajak keseimbangan terjadi di titik P sama dengan 6, Q sama dengan 15. Setelah pajak, harga yang dibayar konsumen adalah PE 6,85, harga yang dibayar produsen yaitu PS 5,71 dan Q-nya 14,13. Selanjutnya ada pajak maksimum. Apa itu pajak maksimum? Pajak maksimum adalah batas tertinggi yang dapat dikenakan oleh pemerintah pada suatu jenis barang atau jasa. Pajak ini dirancang untuk mengendalikan harga atau konsumsi barang tertentu, terutama yang dianggap tidak sehat atau merugikan, seperti rokok dan alkohol. Dengan menetapkan pajak maksimum, pemerintah berupaya untuk mencegah harga barang tersebut meningkat secara drastis, menjaga aksesibilitas bagi masyarakat, atau meminimalkan dampak negatif dari konsumsi barang tersebut. Pajak maksimum juga dapat berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi untuk mencapai tujuan sosial dan kesehatan. Selanjutnya ada contoh soal pajak maksimum. Permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q.
sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah berencana mengenakan pajak spesifik sebesar atas setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, A. Berapa besarnya pajak per unit yang harus ditetapkan? B. Berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut? Fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Fungsi penawaran sesudah pajak P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Pajak per unit barang T sama dengan P min 3 min 0,5 Q. T sama dengan 15 min Q min 3 min 0,5 Q. 15 min 3 min Q min 0,5 Q. Lalu T sama dengan 12 min 1,5 Q. Lalu pajak total T sama dengan T dikali Q. T sama dengan 12 min 1,5 Q dikali Q. Lalu T sama dengan 12 Q min 1,5 Q 2. Lalu T maksimum jika T aksen sama dengan 0 sampai T aksen sama dengan 12 min 3 Q. 0 sama dengan 12 min 3 Q. Lalu 3 Q sama dengan 12 sampai Q sama dengan 4. A. Pajak per unit barang yang ditetapkan. T dikali T sama dengan 12 min 1,5 Q. Lalu T sama dengan 12 min 1,5 kali 4 sama dengan 6. Lalu yang B, besarnya pajak total diterima pemerintah, T maksimum adalah T sama dengan T dikali Q. T sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Harga keseimbangan di pasar sama dengan harga penawaran. Sesudah pajak adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Lalu P sama dengan 3 plus 0,5 dikali 4 plus 6 sama dengan 11. Jadi pada Q sama dengan 4 dan harga P sama dengan 11 per unit, pajak per unit barang sebesar T sama dengan 6 per unit dan total pajak maksimum adalah T maksimal sama dengan 24. Sekian presentasi dari